Seperti sudah pernah dijabarkan, perpindahan keyakinan seseorang tak lebih dari pilihan pribadi dan gerakan intuisinya melalui sejumlah pengalaman serta bukti-bukti empiris terjadi padanya. Demikian pula dengan keempat mantan pastor dan pendeta sejagat ini. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat setelah mempelajari Allah dan Nabi Muhammad, dan Al-Quran. Menjadi seorang mualaf membuat perubahan besar dalam diri mereka. Meski harus mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari komunitas gereja, namun tidak ada hal bisa mengubah keyakinan begitu saja, apalagi hanya dimusuhi oleh manusia. Mereka tetap pada pendiriannya, mengakui Allah sebagai Tuhan yang esa. Pastor George Anthony, seorang imam Katolik di Sri Lanka, menjadi seorang pembina umat, tentu dia fasih dengan ajaran Alkitab. Setiap hari kitab suci itu selalu dikajinya sebagai pedoman hidup seorang pengikut Yesus Kristus. Namun dia semakin menemukan kontradiksi di dalamnya, apalagi saat menerjemahkannya dalam bahasa Sinhala. Keraguannya pada Alkitab menjadi jadi. Dia memaparkan dalam Yesaya pukul 9:12 disebutkan, sebuah buku suci akan diberikan pada dia yang tidak pernah belajar sebelumnya, tidak pernah berucap, tidak pernah bisa membaca, dan dia mengatakan saya tak mampu membaca. Ayat tadi jelas mengacu pada Nabi Muhammad, satu-satunya utusan Tuhan dan Nabi terakhir yang tidak bisa baca tulis. Ada pula ayat yang berlawanan dengan kepercayaan umat Katolik dan Kristen, yakni menganggap Yesus manusia biasa. Kisah Para Rasul pukul 2:22 mengatakan, "Hai orang Israel, dengarlah kata-kata ini, Yesus dari Nazaret, lelaki yang diutus Tuhan di antara kami dengan mukjizat dan keajaiban seperti dilakukan Tuhan." Ayat ini semakin membuktikan Yesus hanyalah manusia namun dengan pelbagai sifat Tuhan ada di dirinya. George Anthony setelah menjadi pastor dan belajar 10 tahun pelatihan imamat. Kini lelaki mengubah namanya menjadi Abdurrahman ini menyerahkan karirnya sebagai pastor dan bekerja menjadi relawan di Kuwait. Khadijah Watson, seorang profesor, pastor, penginjil, pendiri gereja dan misionaris. Dia tercatat menganut aliran radikal fundamentalis Katolik. Dia juga seorang yang cerdas. Dalam 5 bulan dia meraih gelar Master of Divinity di sebuah seminari. Perkenalannya pada Islam saat bertemu dengan seorang warga Amerika Serikat baru pulang bekerja dari Arab Saudi dan telah menjadi Muslim. Watson mulai bertanya-tanya soal Islam dan demi memuaskan rasa ingin tahunya dia dibawa perempuan itu ke Islamic Center. Sekian lama belajar soal Katolik, Watson dididik mengenal Islam sebagai agama pengrusak dan kitab sucinya Al-Quran menyebarkan ajaran setan.